melanjutkan ideologi bagian kedua, yaitu ideologi Pancasila dengan ideologi dunia bagian kedua. Kemarin, Pancasila dengan ideologi dunia bagian kedua. Yang kita lanjutkan yaitu Pancasila. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuknya negara. Artinya, unsur-unsur materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai bangsa ini merupakan kausa materialis atau asal bahan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Ini bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain, yang sama artinya dengan meniadakan Pancasila atau meniadakan identitas jati diri bangsa Indonesia. Lalu, kenapa sih alasan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Karena di dalam Pancasila terdapat ide atau gagasan atau nilai-nilai yang ideal, yang artinya yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada ideologi lain selain ideologi Pancasila di dunia, yaitu ideologi komunisme. Didasarkan pada ajaran Karl Marx yang dianut oleh negara-negara Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Korea Utara. Awal tahun 1990-an, banyak negara komunis yang runtuh seperti Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Tujuan ideologi ini adalah membentuk masyarakat komunis atau sama rata sama rasa yang bercirikan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara, pemerintah bersifat diktator, proletariat, dan seluruh tata kehidupan diatur oleh penguasa negaranya. Bagaimana bisa lahirnya ideologi komunisme? Yaitu dari ideologi liberal individualisme yang melihat kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang dilihat adalah penderitaan rakyat. Jadi, ada usaha ingin menolong penderitaan rakyat tersebut, yaitu paham tidak perlu mengutamakan pribadi, tetapi sosial kebersamaan, yaitu dengan munculnya ideologi komunisme atau sosialisme komunis. Inti dari ideologi komunis adalah manusia makhluk sosial, anti demokrasi, serta anti hak asasi manusia. Artinya, individualisme dianggap menimbulkan penderitaan, tidak mengakui hak milik pribadi yang ada hak milik kolektif.
Manusia bukan sebagai makhluk pribadi, tetapi manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan negara dengan agama dalam ideologi komunis merupakan negara ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka menganggap manusia pada hakikatnya menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan. Agama dianggap candu masyarakat. Selanjutnya, Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nilai ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tatanan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Adakah hubungan Pancasila dengan agama? Tentu ada. Hubungan Pancasila dengan agama yang pertama adalah negara adalah berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga negara memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme atau sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil pemaksaan bagi siapapun juga. Keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Ketujuh, segala aspek dalam melaksanakan dan menyetarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Yang terakhir, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Esa. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong-menolong. Tidak perlu melakukan pemusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Demikianlah pembahasan kita tentang ideologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.